Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan bisa berbangga karena tadi saya mengikuti sambutan dari Ustadz Aher, sudah Ustadz Jazuli, dan terakhir Presiden PKS Bapak Sohibul Iman. Dan di antara sambutan-sambutan beliau, hanya sambutan saya yang diawali dengan pemukulan gong. Ini luar biasa. Ini sebuah kehormatan buat saya. Bahkan sambutan Bapak Presiden PKS saja tanpa pemukulan gong. Saya mau sambutan diawali pemukulan gong. Ini kan langka terjadi. Dan durasi saya agak berkurang karena beberapa materi saya sudah dicolong sama MC. Tapi karena MC dari PKS jadi orangnya jujur, walaupun nyolong materi ngaku. Saya tadi mengambil materi-materinya Calon Tong. Baik sih mengaku, tapi agak menyulitkan saya juga. Tapi alhamdulillah saya begitu datang di acara legislator PKS Legislator Summit 2016, suasananya sejuk terasa. Begitu saya datang tadi, karena saya yakin kader PKS ini orangnya sangat religius lah. Saya buktikan sendiri tadi begitu datang di lobi, duduk tenang, mata berkaca-kaca, saya dekati membaca Al-Quran. Kader PKS jalan 10 meter mulai ada lagi yang meneteskan air mata, membaca buku-buku hadis. Di ujung agak belakang nangis terseduh-seduh, saya dekati membaca saldo buku tabungan. Itu seperti dikatakan Ustaz Jazuli, sama pendapat tapi beda pendapatannya. Terbukti ada yang nangis baca buku saldo tabungannya. Luar biasa, religius. Baca buku apa aja meneteskan air mata. Tapi yang paling kenceng waktu baca buku saldo tabungan, sampai perjujuran, mengingatkan hari kiamat. Saya bangga sekali, benar-benar sekali. Saya hanya ingin mengingatkan ya, bahwa saya yakin pasti bahwa semua kader PKS ini harus dan wajib tahu arah dari perjuangan PKS. Itu yang pertama. Silakan kalau mau tepuk tangan, silakan. Kemudian kader PKS juga wajib dan harus tahu arah dari pengembangan partai ini. Dan yang paling penting, para kader PKS juga harus tahu dan wajib tahu arah kiblat. Itu yang tidak boleh dilupakan. Itu penting sekali. Dan saya sangat mengikuti tadi. Saya sebenarnya mendapat pertanyaan yang sama waktu saya berkunjung di satu daerah. Ada siswa bertanya pada saya, Calon Tong, bedanya ekonomi kapitalis dan ekonomi kerakyatan itu apa? Langsung saya jawab. Jawabannya sama dengan jawaban Ustadz Aher. Memang benar, itulah. Jadi kalau ada tanah 1000 hektar, saya katakan, kalau ada tanah 1000 hektar, kurang 1 hektar, berarti 999 hektar. Itu bahasa matematikanya. Karena Pak tadi menyesuaikan harus bisa bahasa segala macam bahasa logika, bahasa matematika, bahasa ilmu, bahasa politik, bahasa kekuasaan, kita harus menguasai. Karena beda, bahasa matematika dan bahasa politik itu beda. Kalau bahasa matematika 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tapi bahasa politik 1 ditambah 1 bukan 2, tapi menjadi 1 yang lebih besar.
Kalau tidak ini harus ada yang paham loh. Saya juga nggak paham soalnya. Maksudnya kalau ada satu kubu ditambah satu kubu, bukan menjadi dua kubu, tapi menjadi satu kubu yang lebih besar. Tepuk tangan buat kubu. Bahasa itu harus menyesuaikan tempatnya. Seperti itu maksudnya. Kurang lebih. Terus tadi ketika Ustaz Jasuli juga mengatakan filosofi akhir tadi luar biasa. Intinya apa? Kader PKS harus bangun waduk, bangun bendungan dengan kapasitas dan kualitas yang bagus, supaya bisa menampung aliran air, kemudian menjadikannya sebagai kekuatan dan energi yang luar biasa. Siapkah Anda membangun waduk? Saya ikut semangat tadi di belakang itu, wah luar biasa. Cuma mungkin mohon maaf kalau saya salah menafsirkan ya, saya punya keterbatasan ini juga. Tapi prinsipnya bahwa Anda harus seperti waduk, punya kualitas yang bisa menampung air seberapapun itu, dan jangan sampai bocor tapi bisa mengarahkan demi kebaikan semua umat. Tepuk tangan buat waduk. Terus tadi disampaikan juga oleh Bapak Sohibul Iman. Nah ini saya yakin ini beliau ini amanah, karena Sohibul Iman PhD. Yang gak amanah itu kalau belakangnya bukan PhD tapi PHP. Nah, itu gak amanah. PhD itu pasti amanah. Kalau PHP itu nggak jelas. Ya. Untung beliau belakangnya PhD. Bukan PHP. Wah sampai lupa saya. Beliau tadi menyampaikan juga kreativitas, inovasi ini boleh dan bagus, tapi jangan sampai mengalahkan moral, kekuatan moral. Menyebutkan beliau Gojek, Uber taksi tidak punya armada tapi bisa memberikan pelayanan transportasi yang luar biasa. Itu idenya sebenarnya sama dengan Yahudi. Itu awalnya nggak punya negara, tapi malah menguasai dunia. Mereka ini sudah online sejak dulu. Ini harus kita waspadai. Awalnya nggak punya negara mereka itu, tapi sekarang bisa menguasai. Kan ngeselin. Tadi Ustaz Jasuli juga mengatakan syariah sejak PKS diperjuangkan itu sebenarnya terinspirasi dari PSSI sejak dulu. Benar, PSSI tidak mengejar prestasi, tidak mengejar kemenangan, tapi berbagi gol dengan lawan. Itu sistem syariah. Saya bukan pamer ya. Sebulan yang lalu saya dikirim ke Malaysia. Saya nggak tahu siapa yang ngirim, tiba-tiba saya di sana. Ada diskusi negara-negara ASEAN di sana. Vietnam itu mempertanyakan, Indonesia mana prestasi sepak bolanya? Vietnam mempertanyakan prestasi sepak bola kita. Saya yang dalam diskusi itu yang tadinya tidur tiba-tiba bangun. Saya emosi, sempat emosi. Siapa yang mengatakan Indonesia tidak berprestasi sepak bolanya? Negara mana yang bisa membekukan sepak bola? Hanya Indonesia. Kita punya kulkas segede apa bisa membekukan sepak bola? Hebat kita ini. Di negara lain sepak bola hanya dimainkan, kita dibekukan. Apa nggak hebat? Prestasi. Makanya kita jangan mau kalah. Brasil, mereka nggak boleh sombong walaupun 5 kali juara dunia. Jerman 4 kali juara dunia, Italia 3 kali, Prancis, Inggris sekali. Mereka nggak boleh sombong. Karena apa? Brasil Piala Dunia terakhir kalah dari Jerman. Jerman pernah kalah dari Italia. Italia sering kalah dari Prancis.
Prancis, Inggris sering mengalahkan. Inggris juga sering kalah dari Brasil. Tapi 5 negara yang pernah juara dunia belum satu pun yang bisa mengalahkan timnas Indonesia. Hebat mana? Hebat timnas Indonesia. Makanya kita pertahankan rekor, jangan mau bertanding dengan mereka. Makanya kita jangan minder, kita ini bangsa yang besar. Belum selesai saya menjawab pertanyaan orang Vietnam, orang Malaysia ikut-ikutan. Negara tetangga. Di tetangga macam apa? Masa ke tetangga harus naik pesawat? Ke tetangga itu harusnya jalan kaki aja kan nyampe. Ke tetangga kok naik pesawat? Mengatakan SDM orang Indonesia jauh turun kualitasnya. Tahun 60, 70, 80-an awal Malaysia import guru tenaga pengajar dari Indonesia. Sekarang tahun 2000-an hanya asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga yang diimport dari Indonesia. SDM orang Indonesia turun, saya emosi lagi. Siapa mengatakan itu? SDM orang Indonesia tetap hebat dan berkualitas. Yang turun adalah selera orang Malaysia. Dulu sukanya guru, sekarang sukanya pembantu. Kualitas selera mereka yang turun. Kita jangan pernah mau kalah dengan cara apapun. Walaupun saya sambil mikir itu waktu menjawab. Tapi itulah, karena apa? Kita punya modal yang luar biasa. Kita punya semuanya. Secara fisik kita tidak kalah. Lihat Habib Abu Bakar. Begitu luas wawasannya. Jangan dilihat tingginya beliau, tapi walaupun seperti itu beliau tinggi loh kolesterolnya. Prestasinya juga luar biasa beliau. Kita ini punya modal yang luar biasa. Benar. Saya tidak bermaksud sombong ya. Amerika itu harusnya tidak boleh menengadakan muka kalau ketemu Indonesia. Karena Amerika ada gara-gara Indonesia. Bapak Ibu percaya? Saya juga tidak. Awalnya, tapi mari kita pelajari pelan-pelan. Dulu Ratu Spanyol memerintah Christopher Columbus dengan armadanya mencari rempah-rempah. Indonesia salah satu negara penghasil rempah-rempah terbesar di dunia saat itu, setelah India. Dalam perjalanan armada Columbus ini nyasar, ketemulah benua Amerika. Itulah Amerika. Coba kalau nggak ada perintah Ratu Spanyol mencari rempah-rempah, mungkin sampai sekarang Amerika belum ada yang nemu. Bayangkan Barack Obama apa nggak tolak-tolak. Amerika ada tidak langsung gara-gara Indonesia. Bagaimana mereka bisa sombong dengan Indonesia? Napoleon Bonaparte jatuh gara-gara Indonesia. Saya cerita sedikit. Tahun berapa saya lupa. Saya yakin Napoleon juga nggak ingat tahunnya. Ini Napoleon dengan pasukan Prancis terkuat di dunia saat itu mau menyerang salah satu negara Eropa. Dihitungan di atas kertas tidak lama bisa dikuasai. Tapi di saat yang sama, secara kebetulan Gunung Samalas, Gunung Tambora di Indonesia meletus. Masuk dalam catatan sejarah modern 5 letusan gunung berapi terdahsyat di dunia. Efeknya Eropa yang belum musim dingin tiba-tiba turun salju gara-gara Gunung Tambora meletus di Indonesia. Napoleon sebagai penyerang tidak siap menghadapi iklim yang tiba-tiba berubah. Tuan rumah, karena jadi tuan rumah lebih siap. Kalah, jatuhlah Napoleon di Waterloo, menyerah gara-gara Tambora di Indonesia meletus. Padahal kita nggak sempat mindahin gunungnya, meletusnya di Indonesia. Kita pengen negara Eropa mana jatuh, kita tinggal pilih gunung berapi mana yang akan kita letuskan. Kita punya banyak stok gunung berapi. Hidup gunung berapi. Indonesia itu luar biasa. Amerika, Rusia
Antariksanya wah hebat. Baru melakukan penelitian bagaimana manusia bisa bertahan hidup di bulan. Mohon maaf, ibu saya sejak saya kecil sudah mengajarkan pada saya, bukan hanya bertahan hidup di bulan, bagaimana bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan, dari Januari ke Februari, Februari ke Maret, Maret ke April. Ibu saya mengajarkan itu. Hebat mana Amerika, Rusia sama ibu saya? Hebat ibu saya. Kita ini nggak kalah masalah prestasi. Bangsa Eropa menciptakan, ada nih jutaan dolar dikeluarkan eksperimen, menciptakan generasi berikutnya sama persis. Teknik cloning, jutaan dolar. Indonesia ratusan tahun tanpa spesial pun menciptakan generasi berikutnya sama persis, tidak perlu cloning, cukup klonan. Dengan klonan tercipta generasi berikutnya sama persis, bahkan malas-malesnya. Apa nggak hebat kita? Kita nggak boleh menyerah, kita punya semuanya, potensi semua, nggak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan saya survei ya, di Inggris pelajar kita ini di Indonesia, saya bandingkan dengan pelajar yang setara di Inggris, jauh lebih hebat pelajar kita. Yang SMP SMA saya survei. Di Indonesia pelajaran matematika saya survei, siswa belajar matematika, menguasai matematika. Pelajaran kimia belajar kimia, bisa kimia. Fisika yang dipelajari. Tapi saya survei di Inggris, pelajar SMP SMA sana, pelajaran matematika, saya buka bukunya bahasa Inggris. Lu bener, pelajaran kimia bukunya bahasa Inggris. Semua pelajaran itu bahasa Inggris. Mereka hanya belajar bahasa Inggris, kita belajar semuanya. Ya nggak heran kalau mereka mahir bahasa Inggris. Makanya kita jangan mau kalah. Modal kita sudah sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya, nah kalau kita pinter, kalau kita hebat, kenapa 350 tahun dijajah? Ah ini, kenapa ya? Saya melakukan survei. Kita sampai dijajah 350 tahun bukan karena nggak pinter, bukan karena nggak hebat, tapi kita kurang efektif. Kita terlalu banyak membuang-buang tenaga, membuang-buang energi. Karena saya membaca kita mengusir penjajah dengan semangat dan bambu runcing, padahal peralatan mereka lebih hebat. Kita bisa mengalahkan itu. Tapi inilah letak ketidak-efektifan kita. Karena membuat bambu runcing itu kan ngumpulin bambu dulu, diruncingin pakai golok, parang, arit ya. Kalau kita berpikir efektif, golok, parang, arit kan bisa langsung buat mengusir penjajah. Kenapa harus mengumpulkan bambu dulu? Ini yang bikin 350 tahun. Baru ngumpulin bambu, runcingin ada patroli tentara Belanda buyar. Coba kalau golok, parang, arit langsung kita gunakan mengusir penjajah, nggak sampai 350 tahun. 345 tahun lah. Lumayan ngirit 5 tahun ya.